Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga Allah selalu melindungi kita dan diberi kesehatan lahir dan batin. Siapa yang hari ini sudah mengerjakan kewajibannya di rumah, yakni sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan membantu orang tua? Insya Allah anak-anak sudah melaksanakan semuanya karena anak-anak adalah anak-anak yang sangat hebat. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang mata pelajaran fikih kelas 4, yakni materi zakat fitrah. Tentunya anak-anak masih ingat tentang rukun Islam. Oh ya, sebelum kita mulai, mari kita baca doa bersama-sama. Sikap berdoa, kepala ditundukkan, tangan diangkat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita mulai pelajarannya. Sebelumnya, Ustazah akan memberitahukan apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, yakni apakah yang dimaksud dengan zakat fitrah itu? Yang kedua, apa saja dasar-dasar zakat fitrah? Yang ketiga, kapan zakat fitrah itu dilaksanakan? Sebelum kita membahas lebih jauh, Ustazah ingatkan rukun Islam yang 5 dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya Islam dibangun atas 5 dasar, yaitu pertama, kita membaca 2 kalimat syahadat bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat, yakni subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, pergi haji jika mampu. Semoga kita semua dimampukan oleh Allah untuk bisa beribadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Rukun Islam yang ketiga yakni membayar zakat. Zakat yang akan dibahas di sini adalah zakat fitrah. Karena zakat itu ada 2, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Pengertian zakat. Kita baca bersama.
Istilah zakat berasal dari kata Arab yang berarti suci atau kesucian, atau arti lain keberkahan. Saya ulangi lagi. Istilah zakat berasal dari kata Arab yang berarti suci atau kesucian, atau arti lain keberkahan. Menurut istilah agama Islam, zakat adalah ukuran atau kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada golongan orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Berarti seorang muslim yang telah memiliki harta dengan jumlah tertentu atau nisab sesuai dengan ketentuan dan waktu tertentu atau haul. Adapun tujuan zakat adalah sebagaimana yang dijelaskan melalui firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 103. Jadi tujuan Allah memerintahkan umat Islam untuk membayar zakat adalah agar harta yang dimilikinya menjadi bersih dan suci. Karena kalau zakat tidak dibayarkan, harta yang dimiliki menjadi kotor karena tercampur hak orang lain yang dititipkan kepada orang yang berhak mengeluarkan zakat. Zakat fitrah. Ustazah, zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah juga disebut zakat jiwa, yaitu setiap jiwa atau orang yang beragama Islam harus memberikan harta yang berupa makanan pokok. Makanan pokok bisa berupa beras, makanan kita sehari-hari. Nah, makanan pokok tadi diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dan dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri pada bulan Syawal. Diulangi lagi sama Ustazah ya. Zakat fitrah disebut zakat jiwa, yaitu setiap jiwa atau orang yang beragama Islam harus memberikan harta yang berupa makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya dan dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri pada bulan Syawal. Baik, anak-anak, ketika kita masih berada di sekolah kemarin, tahun kemarin ya, Ramadan tahun kemarin, anak-anak diminta ustadz-ustadzah untuk mengumpulkan zakat fitrah. Nah, kita sudah melaksanakan zakat fitrah itu. Jadi setiap manusia, setiap jiwa yang hidup dengan syarat beragama Islam ya, itu berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok. Diberikan kepada siapa? Kepada orang yang berhak menerimanya. Kapan kita mengeluarkannya? Pada bulan Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri pada bulan Syawal. Nah, bisa dimengerti ya? Kita sudah melaksanakannya setiap tahun. Dasarnya kenapa disuruh zakat fitrah? Dasarnya Al-Qur'annya surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Itu dasar Al-Qur'annya. Kenapa kita disuruh zakat fitrah? Jadi semua yang kita lakukan untuk ibadah pasti ada dasar hukumnya. Selanjutnya dasar hukum hadis Nabi tentang zakat fitrah. Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak di rumah menjawab, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Farada zakat al-fitri min ramadhana 'alan nasi sa'an min tamarin aw sa'an min sya'in ala kulli hurin aw 'abdin dzakarin aw unsa minal muslimin. Rawahu Muslim. Artinya dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, sebanyak 1 sok atau 3,1 liter kurma atau gandum. Hadis riwayat Muslim. Baik anak-anak, Ustazah sudah menjelaskan apa pengertian zakat fitrah dan dasarnya zakat fitrah dan kapan kita mengeluarkan zakat fitrah. Ambil pensil dan buku tulisnya, ditulis di buku fikih ya. Kalian tulis dan dijawab. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan bertanya langsung di kolom komentar. Selamat belajar anak-anak. Semoga ilmunya manfaat dan kita tetap semangat menuntut ilmu meskipun kita tidak berada di sekolah. Baik anak-anak, terima kasih diucapkan oleh Ustazah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk anak-anak hebat, anak-anak cerdas, anak-anak pintar semuanya tetap semangat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.